Baik Bu, selanjutnya bagaimana Ibu menyesuaikan materi bahasa Indonesia dengan karakter dan kemampuan siswa yang berbeda-beda? Untuk menyesuaikan materi dengan karakter yang berbeda-beda, pernah mengikuti pelatihan pelajaran mendalam, kemudian pernah juga ada pendekatan diferensiasi, pernah menerapkan juga di kelas. Jadi misalnya materi, waktu itu pernah menerapkan materi teks fiksi, yaitu tujuan pembelajarannya itu menganalisis unsur fisik dan batin. Jadi ibu bikin asesmen dulu, asesmen kognitif untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak-anak ini untuk mengikuti materi tentang fiksi itu tadi. Jadi anak-anak ibu kasih 10 pertanyaan. 10 pertanyaan ini berkaitan dengan gaya belajar mereka. Ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditori. Nanti dari 10 pertanyaan itu ibu kelompokkanlah mereka berdasarkan gaya belajar. Nah, bagi yang nanti ada kelompok anak yang auditori, berarti materinya ibu siapkan misalnya untuk tadi ciri-ciri unsur intrinsik lah ya dalam fiksi bisa. Nah, unsur intrinsik itu ceritanya ibu siapkan berarti kayak podcast ataupun cerita-cerita yang dari Spotify banyak kan. Kemudian kalau yang visual ada gambarnya, teksnya. Kalau yang estetik ada yang bergambar boleh, dan ada misalnya kita minta mereka untuk bergerak lah ketika mengambil atau memahami teks itu. Jadi dengan menyiapkan materinya menyesuaikan dengan gaya belajar, jadi anak itu fokus ke bagiannya masing-masing. Kelompok yang auditori fokus mendengarkan ceritanya, kemudian mengerjakan LKPD. Yang visual juga seperti itu, yang kinestetik juga terbantu. Jadi konsentrasi anak-anak itu bisa fokus ke pembelajaran, dan gangguan-gangguan itu bisa kita minimalisir, dan alhamdulillah tujuannya bisa tercapai. Disesuaikan dengan gaya belajar waktu itu, pendekatan diferensiasi. Jadi dari setiap siswa berbeda-beda melalui pendekatan yang Iya berbeda-beda betul. juga. Jadi kita sesuaikan dengan ini si A gaya belajarnya mungkin lebih suka yang melihat banyak gambar. Jadi dengan dia lihat gambar dia kan lebih semangat untuk mengerjakan tugasnya. Yang auditori lebih suka mendengar dari podcast, cerita di podcast. Jadi ada yang bawa headset mereka, jadi benar-benar kesiapan mereka belajar itu terlihat. Dan hasilnya pun bisa kita lihat dari perbedaan antara kita lebih siap pendekatannya dengan yang asal mengajar, yang kurang persiapan. Baik, terima kasih Bu.